Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Sekali lagi, aku akan mengingatkan bahwa video aku ini mengandung unsur sadistik akibat kekejaman manusia itu sendiri. Jika kalian kuat dengan hal seperti itu, kalian bisa melanjutkan videonya. Nah, hari ini aku akan menceritakan kisah tragis yang terjadi kepada bocah laki-laki yang masih SD, yang mana dia meninggal dengan cara dipenggal oleh sanak saudaranya sendiri, dan itu terjadi karena salah sasaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel aku ini untuk membantu aku menuju ke 1000 subscriber. Terima kasih. Kasus ini terjadi di Dusun Ombul, Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terdapat satu keluarga bahagia. Sang ayah bernama Muhammad Karimullah berusia 58 tahun dan sang istri bernama Kuntari berusia 45 tahun. Sang ayah berprofesi sebagai guru ngaji di desa tersebut. Mereka mempunyai 3 anak. Dan anak yang bungsu bernama Ahdan Arif Triaditya masih berusia 9 tahun dan duduk di kelas 2 SD. Di desa tersebut juga tinggal seorang laki-laki bernama Uli Abrori berusia 20 tahun. Mereka masih satu keluarga jauh. Uli dikenal sebagai seorang laki-laki yang pemarah dan pendendam. Seluruh warga desanya mengetahui watak dan tabiat Uli. Dan Uli juga suka mengoleksi barang-barang antik. Hingga setiap minggu, dia bolak-balik pergi ke Sumeneb Pamekasan untuk berburu barang antik. Dan diketahui, 7 bulan yang lalu dia membeli pedang samurai sepanjang 108 cm seharga 2,5 juta secara online untuk dijadikan pajangan di rumahnya. Dan rupanya, Uli dan Bapak Karimullah tidak begitu akur. Mereka kerap kali bersitegang. Tak jarang, pihak aparat desa sering menjadi penengah di antara keduanya. Pemicunya lantaran Uli mempunyai saudara sepupu yang tengah sakit tak kunjung sembuh, dan Uli mencurigai Bapak Karimullah sebagai pelaku yang mengguna-gunai atau mengirim santet kepada sepupunya. Ditambah dengan kejadian beberapa hari sebelumnya, keponakan Karimullah yang masih balita, tubuhnya tersiram air panas di rumah bibi Uli. Namun bagi Uli, kejadian yang dialami keponakannya dituding karena ulah Karimullah. Sehingga Uli melabrak Karimullah dan mereka kembali bertengkar. Karimullah sering kali diancam dan merasa dirinya sudah mulai tidak aman. Maka Karimullah berniat akan melaporkan ke Polsek Larangan untuk meminta pertolongan. Siang itu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, Uli mendatangi rumah Karimullah dengan tujuan ingin melampiaskan dendam yang tersimpan di dalam hatinya. Akan tetapi, yang bersangkutan sedang tidak ada di rumah. Dia pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di Desa Tarakan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Malam harinya di Minggu malam, sekitar jam 23.44 waktu Indonesia Barat, menjelang tengah malam, dia kembali datang ke rumah Karimullah. Akan tetapi, saat itu dia membawa sebilah samurai dengan panjang 108 cm sambil berteriak dengan nada mengancam. Saat itu para tetangga sudah terlelap dalam tidurnya. Sesampainya di rumah Karimullah, Uli meletakkan sarung samurainya di teras. Kemudian Uli mendobrak masuk ke dalam rumah Karimullah dengan menodongkan samurai. Mengetahui hal itu, Karimullah dan istrinya yang sedang duduk di ruang tamu ketakutan dan segera berlari keluar dari pintu samping untuk meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya. Sementara di dalam rumah, Uli mulai menyusuri ruangan dan masuk ke kamar sebelah kiri. Dia melihat seseorang sedang tidur dengan memakai selimut dengan posisi badan membelakangi Uli miring ke kanan. Lalu, tanpa basa-basi, Uli yang mengira itu adalah Karimullah langsung menebas samurainya ke arah kepala belakang. Seketika, sang korban pun terbangun dan mencoba duduk sambil menahan sakit dan berdarah-darah. Uli pun seketika terkejut.
karena yang ada di depannya bukanlah Karimullah yang dia cari, melainkan adalah anak ketiga Karimullah yang masih berusia 9 tahun bernama Arif. Melihat itu, bukannya merasa iba dan menyesal, Uli berpikir bahwa luka yang dia sebabkan akan membuat sang bocah menderita. Ia pun menebaskan kembali samurainya ke arah leher bocah tersebut sebanyak 2 kali hingga nyaris putus. Arif pun meninggal seketika di atas tempat tidurnya. Akhirnya dia pun pulang ke rumah bibinya sambil menenteng samurai yang berlumuran darah. Kuntari yang merupakan ibu dari Arif yang sedari tadi mencari bantuan kembali masuk ke dalam rumah dan mengecek anak-anaknya. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat kamar anak bungsunya terbuka lebar. Dia pun segera berlari sekencang mungkin memasuki kamar dan seketika itu dia pun histeris, menangis tak terkendali melihat anak bungsunya telah meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Begitu kejamnya hingga sang ayah pun tidak sanggup melihat kondisi jasad putra tercintanya saat itu. Selang beberapa jam kemudian, pihak kepolisian pun segera mendatangi lokasi kejadian dan memburu Uli sebagai pelaku utama. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Adi Putranto Utomo mengatakan pelaku ditangkap di rumah bibinya yang berlokasi di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan pada hari Senin 8 Maret 2021 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ini pelaku sudah mendekam di balik rumah tahanan Mapolres Pamekasan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam dikenai pasal 340 SUB 338 SUB 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan paling lama sekitar 20 tahun penjara. Itulah akhir cerita sedih kita hari ini. Dengan adanya video ini, aku tetap berharap kita bisa mengambil pesan atau hikmah yang ada di setiap cerita kehidupan yang fana ini, agar kita lebih berhati-hati dan waspada. Dan jangan lupa kita doakan adik Ahdan Arif Triaditya agar tenang di alam sana dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran yang tidak terhingga. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.